Pemirsa, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Badai di tubuh Partai Golkar membuat partai berusia 50 tahun ini pecah. Kini ada dua kepengurusan yang sama-sama mengklaim absah memimpin Golkar. Kubu Abu Rizal Bakri dan kubu Agung Laksono. Tamu saya kali ini disebut-sebut sebagai arsitek atau mastermind di balik terselenggaranya Munas Golkar di Bali. Kita hadirkan Nurdin Halid. Silakan, Bung Nurdin Halid. Terima kasih sudah datang ke studio. Terima kasih, Pak. Dan DBS To The Point. Akhirnya, Bung Nurdin, seperti sudah diduga, Golkar itu menjadi dua. Pandangan Anda sekarang? Faktanya, itu secara institusi Golkar itu tidak dua, Golkar tetap satu. Tapi kemudian ada juga fakta bahwa ada oknum-oknum dan itu sangat kecil sekali jumlahnya, tidak lebih daripada 30 orang. Pengurus DPP Partai Golkar periode 2009-2014 tidak puas dengan keputusan-keputusan partai karena naluri politiknya, birahi politiknya maksud saya, itu tidak kesampaian, Pak Don. Nah, inilah kemudian yang melakukan Munas yang sama sekali tidak punya landasan hukum. Nah, kalau soal itu, ini sama-sama. Jadi yang di Ancol mengatakan yang di Bali itu karena sahabat politiknya, kemudian yang di Bali mengatakan yang di Ancol juga karena ambisi. Nurdin ada seperti itu begitu. Ya. Dan tentu kemudian Anda bilang tadi oknum, tapi ada 274 katanya yang hadir, 274 pemilik suara. Jadi begini, menyelenggarakan sebuah musyawarah nasional itu bukan sesuatu yang secara tiba-tiba. Nah, Munas Bali itu dirancang betul-betul sudah sesuai dengan konstitusi Partai Golkar, yaitu anggaran dasar dan rumah tangga. Diawali dengan adanya rapat konsultasi nasional pada tanggal konstitusional itu dihadiri oleh Ketua DPD 1 dan Sekretaris seluruh Indonesia, termasuk daripada pengurus DPP. Agung Laksono juga hadir. Nah, itu kemudian merekomendasikan 10 butir kesepakatan. Salah satunya adalah supaya dilakukan Rapimnas. Nah, tanggal 13 November tahun 2014 dilakukanlah rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dipimpin oleh Pak Arbe. DPP Golkar, yang kemudian menimbulkan sebelumnya, sorry. Itu sesudah itu. Nah, kemudian ini itu memutuskan 3 poin, Pak Don. Ya, pertama menyetujui Rapimnas dan itu hadir dan ikut menyetujui kubu Agung Laksono itu menyetujui Rapimnas tanggal 17 November di Yogyakarta. Saya ingin memberikan catatan bahwa sudah disepakati bahwa itu Januari. DPP. DPP. Pleno DPP. Tangga dikatakan bahwa Rapimnas itu adalah institusi tertinggi mengambil keputusan di bawah Munas. Nah, sehingga Pak Abu Rizal Bakri tidak bisa menganulir keputusan Rapimnas karena Rapimnas lebih tinggi. Ya, saya setuju. Tentu saja seluruh proses yang disebut untuk membuat itu legal secara politik maupun hukum begitu, itu masuk di akal dan itu bisa diterima. Gitu. Tapi faktanya kan adalah ini adalah bagian dari manuver politik yang kemudian membuat orang yang mungkin sepakat sebelumnya menjadi tidak puas. Kan bisa kejadian kan? Tapi semua dan itu ini biasa bukan? Ya biasa. Semua ini Pak Don itu adalah mereka ikut dalam proses itu. Sampai Rapimnas mereka ikut. Mereka ikut. Dan ikut menyetujui daripada keputusan itu. Dalam Rapimnas dia sudah berjuang. Dan sudah diberi waktu yang seluas-luasnya memberikan pandangan. Termasuk di komisi. Di komisi itu yang namanya Agun Gunanjar. Yang namanya Meken dan sebagainya. Kemudian beberapa pendukung-pendukung dia tapi tidak lebih dari 5 orang. Itu mereka banyak ormas juga berpandangan bahwa untuk apa lagi kita Januari gitu. Dan itu dibahas dengan sangat mendalam. Akhirnya diputuskanlah oleh Rapimnas 30 dan kemudian hasilnya kita sudah tahu. Dan walaupun kemudian hasilnya kita sudah tahu dan yang terjadi kemudian sekali lagi saya kembali kepada pertanyaan awal saya tadi Bung Nurdin. Bahwa kemudian ada 2 Golkar karena toh faktanya sekarang ada 2 Golkar yang mendaftar ke
Menkumham, ke pemerintah lah, begitu kira-kira. Itu ujungnya. Sebetulnya pemerintah di sini kalau objektif dan berdasar undang-undang sangat sederhana. Ini lihat anggaran dasar rumah tangga, siapa yang berhak menjadi peserta, gitu. Di dalam anggaran dasar rumah tangga dan peraturan organisasi yang berhak menjadi peserta itu adalah 547 itu. Itu yang punya pemegang hak suara 547 itu. Siapa itu? Ketua DPD 2 Partai Golkar se-Indonesia, Ketua DPD 1 se-Indonesia, Ketua Umum dan Sekjen, Mas, yang diberi mandat. Ini seluruhnya 547 itu hadir di Bali. Tidak satu pun ketua Golkar yang tidak hadir di Bali. Bung Nurdin, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini.